Kejadian kali ini dialamin tahun 2015 sama satu cowok, kita sebut aja namanya Alan. Alan. Iya. Okay. Alan ini kerja di satu gedung di pusat bisnis Jakarta. SCBD maksud lo? Iya. Oke. Si Alan ini kerja Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 sore. Cuma kalau lagi lembur beda cerita. Kadang bisa sampai jam 10 atau bahkan jam 12 juga pernah. Jadi setiap ke kantor, Alan ini selalu bawa mobil. Di hari Senin, Alan berangkat ke kantor dan sampai kantor jam 8 pagi. Karena Alan ini posisinya personal assistant bosnya, jadi dia harus sampai kantor 1 jam sebelum bosnya datang. Soalnya Bi, dia kan kerjanya di gedung, dan perusahaan Alan ini tuh di lantai 9. Jadi setiap pagi dia antri naik lift dan itu tuh suka makan waktu. Pas Alan udah mulai kerja, bosnya namanya Pak Romo ngabarin ke Alan, katanya Pak Romo ini sakit dan gak bisa ke kantor selama seminggu ke depan. Jadinya kerjaan-kerjaan Pak Romo semuanya dihandle sama Alan untuk seminggu ke depan. Di situ Alan lumayan bete, moodnya langsung gak bagus karena otomatis dia harus lembur kan. Tiba-tiba udah jam 6 sore, teman-temannya Alan udah nutup laptop dan siap-siap mau pulang. Tapi Alan masih sibuk sama kerjaan-kerjaannya dia. Pas dia lihat jam di dinding, ternyata udah jam 8 malam. Lumayan kaget dong dia. Alan langsung beres-beres, dia mau cepet-cepet pulang biar besok gak kesiangan. Ternyata lantainya Alan ini udah gak ada siapa-siapa selain OB yang lagi beres-beres. Di lantai 9 ini? Iya. Akhirnya Alan nyapa OB kantornya dan bilang dia mau pulang duluan. OB-nya bilang, "Iya Mas Alan, hati-hati ya Mas." Akhirnya Alan langsung jalan ke lift. Nah di dalam lift dia mencet tombol ke lantai B2. Emang dia parkir lantai B2? Iya betul Moy. Sampai di lantai B2, Alan jalan ke arah mobilnya. Dia buka pintu mobilnya, naruh laptop dan dokumen di jok belakang. Akhirnya udah tuh, Alan langsung nyoba untuk nyalain mobilnya. Anehnya, mobilnya ini gak bisa nyala. Berkali-kali dia coba nyalain juga tetap gak mau nyala. Dia lihat bensinnya, tapi bensinnya tuh juga masih penuh. Dan mobilnya ini tuh baru diservis, jadi gak mungkin kenapa-napa kan. Iya. Berhubung udah sekitar jam 9 malam, dia bingung mau ngehubungin siapa. Jadinya dia diem dulu di basement sambil bakar rokoknya. Sambil dia tuh mikir, apa dia tinggal aja ya mobilnya, terus dia pulang naik kendaraan online. Tapi pas lagi mikirin itu, pas banget dia ngeliat di pojok kanannya, tepatnya sederetan sama mobilnya Alan, ada mobil diparkir di sana. Kebetulan mobil yang diparkir di pojok basement itu tuh punya Pak Romo yang emang udah jarang banget dipakai. Karena ngerasa udah deket banget sama Pak Romo, karena kan si Alan ini asistennya Pak Romo ya. Dan mereka udah kerja bareng kayak 4 tahunan. Jadi Alan ini mikir, apa minjem aja ya mobilnya Pak Romo. Biasanya juga dia nyuruh gue buat pakai mobilnya, walaupun bukan mobil yang ini sih, tapi sama aja lah, sama-sama mobil dia ini. Nah karena Alan itu asistennya, jadi dia tahu juga kalau mobil yang ada di basement ini kuncinya ada di laci ruangan Pak Romo. Tanpa mikir panjang, Alan naik lagi ke lantai 9 untuk ngambil kunci. Di situ OB-nya yang tadi tuh udah gak ada. Alan tuh takutnya ruangan Pak Romo tuh dikunci. Tapi ternyata pas dia nyoba masuk ke ruangannya Pak Romo, itu tuh gak dikunci sama sekali. Pokoknya di situ Alan mikir, wah jalan gue dimudahin banget nih, berarti emang gue harus pulang pakai mobil ini. Iya. Langsung buru-buru tuh Alan ambil kuncinya dan balik lagi ke B2. Dia ambil laptop dan dokumen di mobilnya, terus dia jalan ke arah mobil Pak Romo yang ada di pojok. Dia buka kuncinya, masuk ke mobilnya. Pas masuk, Alan ngerasa, kok kayak lembab banget ya ini mobil. Tapi dia mikir, ya iyalah lembab, kan jarang dipakai. Dan ditaruhnya juga di basement yang gak ada matahari masuk. Dia nyalain mobilnya dan langsung nyala tuh. Akhirnya dia pulang pakai mobil itu. Selama di perjalanan, Alan ini ngerasa, kok setir mobilnya kayak berat ya untuk dibelokin ke kanan. Tapi kalau dibelokin ke kiri ya normal-normal aja. Tapi lagi-lagi Alan nyangkal pikirannya, ini mah karena udah kelamaan gak diservis aja. Pas udah sampai rumah sekitar jam 11-an, Alan mandi bersih-bersih. Selesai mandi, abis itu dia lanjut tidur di kamarnya. Terus si Alan ini mimpi. Di mimpi itu, mimpinya tuh persis kayak perjalanan Alan pulang dari kantornya. Bajunya sama, jalanannya sama, bahkan setir yang berat ke kanan pun sama. Tapi bedanya, gak lama dari situ, Alan lihat ada sosok cewek lagi nyebrang di depan dia. Dan Alan tuh belum sempat nginjek rem,
Tiba-tiba mobil yang dibawa Alan udah terlanjur nabrak cewek itu. Oh shit.